kita undang ke atas panggung nomor 21. Silakan. Asik. Dapat tema apa? Oh, itik pengging soloan. Nah, Mas Agus lagi nih peritikan. Oke. Baik, nomor 21. Apakah sudah siap? Siap. Siap. Dewan juri serta pemirsa. Kita saksikan nomor urut 21 dengan tema Itik Pengging Soloan. Tunjukkan pesonamu. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa teman-teman dan dewan juri yang ada di tempat ini. Halo semuanya. Kurang semangat, udah pada bosen dan capek ya. Oke, sebelumnya saya mau mengajak teman-teman buat yel-yel dulu nih. Nanti kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman bisa tepuk dada. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, aura, aura, aura. Semuanya harus wajib ikut ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, aura, aura, aura. Ya, semoga kita di tempat ini masih punya semangat pagi ya. Oke, sebelum saya mulai cerita, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Srini Apriana. Saya dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Magelang. Pada saat ini saya menempuh pendidikan di semester 2. Mengenai itik pengging, yang dimana kita kenal bahwa itik ini berasal dari Boyolali. Yang kita kenal bahwa memiliki ciri-ciri yaitu berbulu coklat, terus memiliki paruh warna hitam, serta kaki yang berwarna hitam. Itik ini sering kita temui dan sering kita, misalnya kalau kita mau kulineran atau mau ke Boyolali nih, misalnya kita lapar. Nah, di Boyolali kita bisa sering menemuin itik pengging ini. Walaupun nggak sesering itu, karena kita tahu bahwa itik pengging ini belum banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, bagaimana sih agar kita bisa mengenalkan itik pengging ini? Nah, untuk itu kita sebagai anak muda, generasi muda, dan peternak milenial, kita perlu mencari tahu bagaimana kita bisa untuk mengenalkan itik pengging ini. Untuk itu mungkin bisa dengan cara inseminasi buatan. Kita bisa mungkin menyuntik atau biar IB-nya serentak, kita suntik IB. Nah, kita bisa membuat sistem birahi serentak. Nah, untuk itu perlu kita ketahui bahwa apa sih permasalahan yang terjadi, apa permasalahan yang dialami sehingga itik ini tidak dikenal. Nah, untuk itu kita cari dan mungkin solusi yang bisa kita ambil yaitu dengan cara inseminasi buatan itu tadi. Tidak dengan itu saja, mungkin kita juga bisa mengenalkan itik pengging ini di media sosial. Nah, kita sebagai anak-anak muda yang saat ini akrab dengan media sosial, kita bisa mengenalkan itik ini lewat media sosial ataupun lewat souvenir ataupun dengan ceritanya. Nah, kita bisa mengenalkan itik ini lewat berbagai macam cara. Nah, kemudian itik pengging ini juga bisa kita manfaatkan bukan hanya dagingnya saja, tapi juga mungkin telurnya ataupun kotorannya. Nah, dari telurnya ataupun dagingnya itu bisa kita olah, entah itu jadi sate atau abon, dan bahkan telurnya bisa kita jadikan telur asin. Nah, itu semua bisa kita gunakan atau bisa kita manfaatkan. Kemudian
Kemudian nggak cuma itu saja, mungkin ada cara lain yang harus kita tanamkan agar itik mengging ini bisa kita kenalkan ke khalayak yang lebih luas. Kemudian apa sih yang sekiranya yang menjadi masalah atau menjadi itik mengging ini kayaknya nggak bakalan ini deh, laris deh, atau mungkin nggak bakalan dikenalin deh sama khalayak umum. Nah, jadi kita ya sebagai generasi muda, kita gimana sih seberusaha kita atau sepemikiran kita sebagai anak muda untuk mengenalkan itik mengging ini. Nah, untuk itu kita bisa belajar atau mencari informasi yang lebih luas, mungkin membaca bagaimana sih ayam atau itik mengging ini bisa kita kenalkan gitu. Kemudian saya mengajak teman-teman untuk jangan takut buat untuk beternak gitu loh. Walaupun pada saat ini mungkin banyak orang-orang yang nggak mau beternak misalnya itik mengging ini. Nah, kita harus optimis nih. Ternyata itik mengging ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita olah menjadi hal yang atau menjadi kebutuhan yang bermanfaat gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah kata saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk nomor urut 21.